Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Simpe Sukron di sini di channel Dojo Kolbu Karate Club. Di video kali ini Simpe akan menjelaskan secara singkat terkait perbedaan dan kurang lebih ya. Jadi kekurangan dan kelebihan posisi moving ya dalam teknik dasar komite ya. Nah, jadi ini perlu untuk adik-adik yang jadi atlet komite. Simpe akan jelaskan secara detail namun singkat, simak sampai selesai supaya apa yang Simpe sampaikan bisa diterima dan dipraktikkan saat pertandingan ya. Jadi untuk metode moving kemudian posisi moving kita itu cukup berpengaruh dalam proses kita saat pertandingan, karena ketika ada perbedaan cara kita moving saja, yang bisa berpengaruh di sana adalah mulai dari kelincahan kita, kemudian jarak tembak kita, itu akan berpengaruh di metode cara kita moving ya. Jadi perhatikan secara detail dan simak sampai selesai. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, banyak sekali metode moving yang sering kali diterapkan di saat komite pertandingan. Yang pertama ada yang bentuknya seperti Senkot Sudachi ya. Untuk Senkot Sudachi sendiri di sini kelebihannya adalah jarak kita yang sudah posisi dekat dengan lawan. Jadi posisi fighter itu biasanya untuk komite dengan karakter yang counter ya, dengan karakter counter. Jadi ketika posisi di sini ya seperti bentuk Simpa ini misalnya Senkot Sudachi, jadi jarak untuk target itu sudah begitu dekat. Jadi tinggal didorong saja posisi tangan. Jadi jangkauannya sudah dekat. Namun kekurangannya adalah ketika kita posisi jarak kita sudah terlalu dekat dengan lawan, artinya lawan itu pun akan lebih cepat untuk menjangkau kita ya. Nah, ini kekurangannya. Kelebihannya kita juga dekat dengan lawan, cepat untuk melakukan serangan. Namun kekurangannya yang tadi adalah kita terlalu dekat dengan jarak lawan sehingga lawan pun dengan cepat menjangkau kita. Posisi kuda Senkot Sudachi saat moving seperti ini biasanya diterapkan sama orang yang bertipikal counter ya, orang yang tipikal menunggu serangan lawan. Artinya dalam posisi moving seperti yang di sini ya, Senkot Sudachi seperti ini, kita harus dalam posisi refleks yang bagus pertama, kemudian yang kedua dengan insting yang bagus dan feeling yang bagus ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu seperti yang tadi. Kemudian ada posisi moving seperti Kibadachi ya, mirip-mirip seperti Kibadachi, ada yang posisinya seperti ini ya. Jadi kelebihannya di sini, jadi untuk posisi step maju maupun mundur ya, jadi ini lebih ringan ya, lebih ringan, dan jangkauan kita pun tidak terlalu jauh ya, setengah dari posisi Senkot Sudachi atau Kohot Sudachi ya. Jadi posisi Kibadachi ini, posisi lawan kita juga pun posisi badan ini posisi lebih banyak tertutup dan aman ya. Nah, jadi posisi seperti ini lebih aman dan tertutup karena posisi badan kita tidak menghadap ke depan seperti Senkot Sudachi seperti ini ya. Kalau Senkot Sudachi seperti ini fight, oke. Kalau Kibadachi hampir seperti ini, posisi aman, jadi semua posisi badan kita ini terlindungi ya. Namun kekurangannya ketika kita posisi untuk berpindah ya, move dari tempat ke tempat ini cukup berat ya, cukup berat, yang artinya ketika kita proses menyerang pun harus ada pergeseran kaki ya, pergeseran. Tidak bisa kita melakukan serangan posisi seperti ini, pasti akan sedikit bergeser dan melepas serangan. Itu kekurangannya. Kemudian untuk yang ketiga ada posisi Kohot Sudachi, yang dimana untuk para atlet yang sekarang lebih dominan dengan posisi Kohot Sudachi. Kelebihannya di sini dari jangkauan kita ya, dari kalau posisi seperti ini, nah posisi ini tertutup, perlindungan diri kita aman ya. Yang pertama,
Kemudian untuk kelebihan yang keduanya adalah jarak kita. Jadi jarak dari antara lawan ini cukup jauh dibanding dengan Senkotsudachi ataupun Kibadachi. Jadi untuk Kotsudachi sendiri bebannya lebih ke belakang dengan jarak aman. Nah, posisi Kotsudachi ini jadi dia lentur, lebih lentur. Ketika dia posisi harus menyerang, dia tidak perlu ada pergeseran, jadi tinggal dorong depan. Karena Kotsudachi tinggal diayunkan ke depan. Jadi untuk jarak saat diserang aman, saat menyerang pun agak lebih cepat. Itu kelebihannya. Namun kekurangannya di sini untuk gerakan-gerakan seperti saat kita yang lebih dominan melakukan serangan, ini biasanya akan menjadi kendala terutama untuk serangan kaki. Salah satu contoh misal ketika posisi di sini kita akan melepaskan serangan untuk kaki, ini akan lebih lambat. Berbeda ketika posisi Kotsudachi karena ini sudah posisi menyerang, ya. Jadi kalau untuk Kotsudachi, jadi ada pergerakan untuk serangan tangan ini betul-betul sangat ringan. Salah satu contoh kalau kita posisi Kotsudachi, serangan tangan seperti Kisame misalnya, nah ini cukup cepat, ya, dengan jarak yang cukup pas untuk menjangkau lawan dan menghindar pun akan lebih posisi cepat. Jadi ketika posisi badan di sini, ketika ada serangan lawan, begitu pergeseran badan sedikit saja, ini sudah cukup sampai 10 cm, 10 sampai 15 cm, bahkan sampai 20 cm itu bisa terhindar dari serangan lawan. Dan proses untuk counter serangan balik, ya, serangan balik counter attack-nya lebih bagus ketika posisi kuda-kuda Kotsudachi. Semisal dari posisi ini ada serangan lawan, kita tinggal tarik mundur dan melepas serangan. Ini kelebihan untuk Kotsudachi. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kekurangannya sendiri ketika kita melakukan posisi serangan awal, artinya ketika kita yang aktif untuk ada niat menyerang, posisi moving, ya, posisi Kotsudachi ini akan lebih berat ketika kita melakukan seperti serangan kaki. Namun untuk counter attack-nya sangat-sangat efektif, ya, seperti serangan balik untuk serangan tangan ataupun counter attack untuk counter kaki, ya. Jadi posisinya ketika Kotsudachi begitu ada pergerakan lawan, ini tinggal ditarik langsung naik. Nah, jadi kelebihannya seperti itu. Silahkan nanti metode-metode moving ini diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan bisa membaca karakter lawan sesuai kebutuhan kita. Jadi kapan kita harus memang aktif menyerang, kemudian kapan memang kita harus bertahan, kemudian kapan memang kita harus dengan metode menghindar ataupun step mundur dan melakukan serangan balik. Ada sistem bertahan, menyerang, kemudian counter attack. Jadi itu penjelasan Simpai di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk metode melatih nanti moving cepat akan saya bahas di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video Simpai untuk berikutnya. Tetap semangat latihan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam karate, os.